تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala di setiap waktu dan tempat, di setiap keadaan. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala dalam kondisi apapun, di setiap waktu dan tempat. Iringi perbuatan keburukan, dosa dan maksiat dengan amal saleh. Niscaya amal saleh itu akan menghapuskannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa keadaan kita? Apa yang akan kita ucapkan? Apa yang kita harapkan ketika malaikat maut itu datang menghampiri kita? Ketika ajal itu datang menjemput ruh kita, apa yang akan kita ucapkan? Sudahkah kita bersiap bertemu Allah tabaraka wa ta'ala? Sudah cukupkah bekal amal saleh yang kita miliki? Demi Allah, kita tahu dosa yang sudah kita kerjakan setiap hari, setiap malam, setiap hari kita bermaksiat kepada Allah, kita tahu. Tapi kita tidak tahu apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ketaatan yang sudah kita lakukan. Kita tidak tahu sama sekali. Dan kita tidak tahu apakah Allah memaafkan kita atau tidak. Sebaliknya kita tahu dengan pasti dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di saat kita sendiri. Apa yang akan kita katakan kepada malaikat maut yang nanti akan menjemput ruh kita saat ajal itu tiba? Apa yang kita harapkan saat itu? Bagaimana sikap kita saat itu? Ketahuilah bahwasanya jawabannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika ajal itu tiba, kita ingin agar usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya semenit, sekalipun hanya sesaat, agar kita bisa berinfak di jalan Allah Tabaraka wa taala. Saat itu kita ingin semua harta yang ada, yang kita miliki, kita ingin infakkan semua di jalan Allah Tabaraka wa taala. Karena apa yang sudah kita kumpulkan ternyata hanya menjadi beban jika kita tidak belanjakan di jalan Allah, di jalan keridhaan Allah dan kecintaannya. Saat itulah kita menyesal, karena apa yang kita kumpulkan selama ini tidak bisa kita nikmati semuanya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Disitulah kita menyesal. Kita meminta sesaat saja, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, agar aku bisa bersedekah ya Allah sebentar saja. Amal pertama yang kita ingat ketika ajal itu menjemput adalah sedekah. Itu yang ingin kita lakukan saat itu. Menunjukkan amal ini amal yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dan dengan infak di jalan Allah, dengan itu kita menjadi orang-orang yang saleh di sisi Allah Tabaraka wa taala. Infak dan sedekah di jalan Allah Tabaraka wa taala akan menghapuskan dosa, menghapuskan panasnya dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa memadamkan panasnya maksiat dan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Musibah dan bala bisa dihindarkan dengan sedekah di jalan Allah Tabaraka wa taala. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sedekah yang kita lakukan secara rahasia, ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala, bisa memadamkan kemurkaan Allah Tabaraka wa taala, sehingga Allah tidak akan menurunkan bala, bencana dan musibah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Maka berinfaklah di jalan Allah Tabaraka wa taala sebelum ajal itu datang dan kita menyesal. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Janji siapa yang lebih kita yakini? Janji Allah ataukah janji syaitan? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah di siang dan malam, baik secara rahasia ataupun terang-terangan, dengan tujuan agar orang mau ikut berinfak. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang besar, ganjaran yang agung di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan hilangkan dari mereka rasa takut dan kesedihan. Tidak ada lagi rasa takut terkait kehidupan di alam barzakh dan akhirat bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Tabaraka wa taala.
Dan mereka tidak perlu bersedih terkait keluarga yang mereka tinggalkan. Allah akan memberikan keberkahan pada harta yang mereka infakkan. Allah akan menjaga keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Dan Allah akan melahirkan dari keturunan mereka anak-anak yang saleh. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya syaitan menjanjikan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan janji kemiskinan jika kalian berinfak. Siapa yang lebih kita yakini, janji Allah ataukah janji syaitan? Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak mau berkorban hartanya di jalan Allah, untuk agama Allah, untuk dakwah Islam, untuk pendidikan Islam, untuk rumah Allah, harus introspeksi diri. Jangan-jangan dia lebih meyakini janji syaitan daripada janji Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di hari yang mulia, hari yang agung, Sayyidul Ayyam. Dan kita berada di rumah Allah yang mulia, rumah Allah yang agung. Tempat orang-orang mukmin melakukan salat, sujud, rukuk dan sujud, tilawah Al-Quran. Tempat anak-anak kita belajar Al-Quran, tempat anak-anak kita mengkaji ilmu-ilmu tentang Islam, belajar tentang adab dan akhlak. Rumah Allah. Sudahkah kita memikirkan tentang rumah Allah ini? Sudahkah kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang alhamdulillah rumah Allah ini tegak di dalamnya tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja harta yang kita sumbangkan karena Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan bernilai besar di sisi Allah. Siapa di antara kalian, dalam sebuah hadis disebutkan, yang berinfak bi'adli tamratin min kasbin tayyibin, sekalipun senilai 1 biji kurma, namun dia berinfak dari hartanya yang bersih, yang halal, wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali dari harta yang bersih dan halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, sungguh Allah akan menerima infaknya tersebut dengan tangan kanannya yang mulia, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan, sebagai tanda bahwasanya Allah menerima infak tersebut. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah mengembangkan pahala dan ganjaran sedekah tersebut sekalipun senilai sebiji kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kalian mengembang biakkan anak kuda kalian, hatta takuna mithlal jabal, sampai nanti di akhirat kelak orang-orang yang berinfak mereka akan tercengang, takjub dan terkejut melihat pahala infak mereka yang sedikit ternyata Allah sudah jadikan seperti gunung yang sangat besar. Demi Allah, kelak para ulama akan membawa pahala ilmu dan dakwah mereka. Para mujahid akan membawa pahala jihad mereka. Para ahli Al-Quran akan mendapatkan pahala tilawah Al-Quran mereka. Ahli salat akan mendapatkan pahala salat mereka. Ahli puasa akan mendapatkan pahala puasa mereka. Ahli sedekah akan mendapatkan semua pahala ulama, semua pahala ahli salat, semua pahala ahli puasa. Karena dengan hartanya dia membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, di situ para ulama menyebarkan ilmunya, dia mendapatkan pahala para ulama. Di rumah Allah itu ahli salat melakukan salat, dia mendapatkan pahala ahli salat. Di rumah Allah itu
Dia memberikan orang-orang yang berpuasa, buka puasa, dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa. Ini pahala ahli sedekah. Namun dengan syarat dia melakukannya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita ahlu sedekah yang ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rumah Allah ini adalah milik kaum mukminin, milik Allah, kemudian milik kaum mukminin, bukan milik orang per orang. Maka rumah Allah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kewajiban bagi kita yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita memperhatikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Allah ini butuh diperhatikan. Sudahkah kita memikirkan air yang digunakan untuk berwudu di tempat ini? Sudahkah kita memikirkan listriknya yang digunakan untuk penerangan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi kenyamanan orang-orang yang sholat di tempat ini? Wallahi, sedikit saja yang kita infakkan akan kita lihat begitu luar biasa nanti di sisi Allah, dan kita menjadi orang yang paling berbahagia. Dan apa yang kita infakkan tidak akan berkurang pada hakikatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan tambahan, memberikan ganjaran berlipat ganda. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta sekali-kali tidak akan berkurang gara-gara kita bersedekah. Tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Ingat bahwasanya harta yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah, titipan Allah tabaraka wa ta'ala yang kelak akan ditanya. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya. Dan sebaik-baik tempat kita membelanjakan harta kita adalah untuk rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut memberikan sumbangsih membangun rumah Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.